Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di IDX First Session Closing. Di tengah gencarnya langkah hilirisasi melalui larangan ekspor mineral mentah, keputusan cukup mengejutkan justru dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui Kementerian ESDM, pemerintah memutuskan memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada Freeport Indonesia dan Aman Mineral hingga Mei 2024. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia dan Aman Mineral hingga Mei 2024. Keputusan tersebut didasari oleh positifnya perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga, padahal sebelumnya izin ekspor untuk komoditas tersebut telah dilarang mulai Juni 2023. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan belum ada rencana memberikan relaksasi atau perpanjangan izin ekspor mineral mentah lain selain tembaga setelah Juni 2023. Ini berarti ekspor biji bauksit tetap dilarang pada Juni 2023 mendatang. Larangan ekspor bauksit tetap diberlakukan akibat belum adanya perkembangan pada pembangunan proyek fasilitas pemurnian biji bauksit. Adapun mengenai ekspor mineral mentah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ekspor mineral mentah hanya diizinkan hingga 3 tahun sejak belet itu diterbitkan Presiden Jokowi pada 10 Juni 2020 alias sampai 10 Juni 2023. Bahkan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi kembali menegaskan soal larangan ekspor mineral mentah. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, di sisi lain, Sekjen Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia Ronald Sulistianto menilai seharusnya relaksasi ekspor tidak hanya diberikan untuk komoditas tembaga, namun juga untuk komoditas bauksit mengingat pengembangan smelter yang masih minim. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, konsistensi pemerintah dalam melarang ekspor komoditas mineral mentah memang tengah diuji. Situasi ini kontras di tengah upaya hilirisasi yang terus didengungkan oleh pemerintah. Meskipun tetap melarang ekspor biji bauksit, namun di saat yang sama pemerintah justru memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport Indonesia dan Aman Mineral. Ya, terkait dengan hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa pemberian perpanjangan izin ekspor mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya progres pembangunan smelter dan potensi kehilangan pendapatan negara. Potensi kerugian bagi pendapatan negara pun telah diungkapkan sebelumnya oleh Freeport Indonesia, di mana Freeport telah menyatakan akan mengekspor konsentrat tembaga sebesar 2,3 juta ton pada tahun ini. Namun jika terhalang oleh larangan ekspor konsentrat tembaga pada tahun ini, maka Freeport Indonesia melaporkan adanya potensi kerugian bagi penerimaan negara Indonesia mencapai 57 triliun rupiah. Besaran penerimaan negara yang hilang tersebut dalam bentuk pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Manajemen Freeport juga menyatakan larangan ekspor tembaga dapat mengakibatkan penangguhan atau penundaan kegiatan operasional perusahaan yang secara signifikan berdampak pada keseluruhan kegiatan operasional serta penjualan hasil tambang. Lebih lanjut, manajemen menyebut pemberlakuan larangan ekspor konsentrat tembaga juga berdampak pada kehilangan pendapatan daerah, yaitu di Papua hingga 8,5 triliun rupiah per tahun bagi APBD, provinsi, dan kabupaten Mimika. Sementara itu pemirsa, terkait keputusan pemberian relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport dan Aman Mineral, anggota Komisi 7 DPR menyatakan akan segera memanggil Kementerian ESDM untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh. Dan berikut informasi selengkapnya.
Komisi 7 DPR RI berencana untuk memanggil pemerintah terutama Kementerian ESDM menyusul relaksasi izin perpanjangan ekspor PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral. Seperti diketahui, selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah sepakat untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat dua perusahaan tambang tembaga itu hingga Mei 2024. Keputusan itu diambil menjelang larangan ekspor mineral logam mulai 10 Juni 2023. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan rencana pemanggilan Kementerian ESDM bertujuan untuk meminta penjelasan pemerintah lantaran kebijakan tersebut dinilai inkonsisten dengan amanat penghiliran mineral logam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Lebih lanjut, Mulyanto mengungkapkan bahwa Komisi 7 DPR belum menerima penjelasan pemerintah terkait keputusan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia dan Aman Mineral tersebut. Dirinya bahkan menuturkan pemerintah belum sempat berkonsultasi soal rencana pelonggaran amanat moratorium ekspor konsentrat tembaga kepada Komisi Energi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, anggota Komisi 7 DPR menyebut keputusan pemerintah memperpanjang izin ekspor tembaga memiliki dua dimensi inkonsistensi yang mencerminkan lemahnya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Dua dimensi inkonsistensi itu adalah dimensi kebijakan dan dimensi bentuk hukum kebijakannya sendiri. Dan pemirsa, atas diberikannya relaksasi bagi ekspor konsentrat tembaga, pemerintah dinilai inkonsisten karena justru selama ini pemerintah sendirilah yang mengglorifikasi program hilirisasi sumber daya alam. Belum lagi kebijakan relaksasi tersebut diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba, khususnya pasal 170A yang melarang ekspor mineral mentah sejak bulan Juni 2023. Selain itu pemirsa, kebijakan relaksasi ekspor tersebut juga diskriminatif dibandingkan dengan kebijakan untuk mineral lain seperti nikel yang sudah diberlakukan yang dilarang pemerintah juga. Dan ternyata ini senada dengan pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia yang menilai jika memang pemerintah ingin memberikan relaksasi ekspor, maka pemerintah diminta adil, di mana seharusnya tidak hanya tembaga saja, melainkan juga komoditas mineral lain seperti bauksit. Sementara itu pemirsa, data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa sepanjang kuartal 1 di tahun ini terlihat adanya dampak dari kebijakan larangan ekspor mineral mentah terhadap sejumlah komoditas seperti bauksit dan tembaga. Dan data selengkapnya telah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Badan Pusat Statistik mencatat realisasi nilai ekspor biji dan konsentrat tembaga sepanjang kuartal pertama 2023 mencapai 1,49 miliar dolar atau sekitar 22,2 triliun rupiah. Besaran nilai tersebut setara 16% dari keseluruhan nilai ekspor biji dan konsentrat tembaga pada 2022 sebesar 9,24 miliar dolar. Negara tujuan ekspor utama komoditas mineral tambang tersebut adalah China dengan nilai transaksi mencapai 326,5 juta dolar, disusul oleh Jepang dan India dengan nilai pembelian masing-masing 273,3 juta dolar dan 243,5 juta dolar. Sementara itu nilai ekspor bauksit atau biji aluminium sepanjang 3 bulan pertama tahun 2023 sebesar 100.000 US dollar. Negara-negara tujuan ekspor komoditas tersebut yakni Korea Selatan dengan total nilai pengiriman 50.000 dolar, China sejumlah 40.000 dolar, dan Malaysia 20.000 dolar. Berdasarkan data nilai ekspor bauksit pada kuartal pertama 2023 jauh lebih rendah dari total nilai transaksi penjualan ekspor periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 623 juta US dollar atau setara dengan 9,33 triliun rupiah. China menjadi negara tunggal pembeli komoditas bauksit Indonesia sepanjang 2022 dengan total volume pengiriman hingga 17,84 juta ton. Kondisi tersebut menyusul langkah Kementerian ESDM yang memastikan kebijakan larangan ekspor bauksit berlaku efektif pada Juni 2023. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, meski memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga, pemerintah memastikan tetap melarang ekspor biji boksit pada Juni tahun ini. Hal tersebut akibat belum adanya perkembangan pada pembangunan proyek fasilitas pemurnian atau smelter biji boksit. Padahal harus diakui, tidak sedikit kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan refinery dan smelter, termasuk diantaranya adalah masalah finansial, energi, lahan, dan perizinan. Oleh karena itu pemirsa, setelah memperlakukan larangan ekspor biji bauksit, pemerintah harus mencari solusi terbaik bagi komoditas tersebut. Dikarenakan saat ini penyerapan bauksit di dalam negeri masih minim. Menurut data pada 2022 lalu, produksi biji bauksit mencapai 27,7 ton, namun hanya sekitar 7,8 juta ton yang diserap di dalam negeri. Artinya pelarangan ekspor biji bauksit ini akan berdampak pada sekitar 20 juta ton biji bauksit lainnya yang masih menumpuk. Dengan demikian, publik berharap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus tepat dan matang terkait ekspor mineral mentah sambil terus mengawasi pembangunan smelter untuk berbagai komoditas mineral agar tidak kembali molor dalam pengerjaan dan operasionalnya nanti. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. IDX First Session Closing akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.